Ya, sahabat keluarga, selamat pagi dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program Bincang-Bincang Keluarga bersama Family First Indonesia. Tentu harapan kami Anda semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat, yang tidak kurang suatu apapun. Dan senang sekali saat ini kita bisa bersama-sama kembali untuk sama-sama membicarakan topik-topik seputar keluarga, ya, bersama Family First Indonesia, baik Anda yang langsung menyaksikan di studio maupun melalui YouTube Family First Indonesia. Dan pada saat ini kita akan berbicara tentang komunikasi di masa new normal, ya. Apakah tetap normal ataukah ada perubahan-perubahan yang terjadi? Karena memang saat new normal ini banyak sekali terjadi perubahan di setiap lini, ya, setiap garis kehidupan dalam dunia pendidikan, dalam pekerjaan, usaha, bisnis kita, dalam ya kegiatan keseharian kita, termasuk dalam kehidupan keluarga. Ya, hadir bersama kita pada saat ini Bapak Lawrence Joni, gitu ya. Beliau adalah seorang konselor, gitu ya, konselor keluarga, termasuk juga pakar dalam komunikasi. Kita akan sama-sama sapa ya, mendengar sekalian. Selamat pagi Pak Lawrence. Selamat pagi Bu Krisna, selamat pagi pemirsa sekalian. Apa kabarnya nih Pak? Sehat ya? Baik Bu Krisna, sehat Bu. Ya, gitu ya. Senang sekali nih kita bisa berjumpa ya Pak Lawrence, gitu ya. Sudah berapa lama ya kita nggak berjumpa? Lumayan Iya, ya, sudah karena lama ya dulu Bu ya, kita nggak siaran bareng. dulu kita sering bersama-sama karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi kita juga ikut terkendala ya Pak Lawrence ya, untuk kegiatan kita. Ya baik, kita langsung saja dalam pertanyaan kita Pak Lawrence, karena saya yakin banyak pendengar, pemirsa yang sudah tak sabar lagi untuk belajar bersama dalam bincang-bincang Family First Indonesia di dalam talkshow pada saat ini, gitu ya. Pak Lawrence, kalau perubahan-perubahan yang terjadi di masa new normal ini kan banyak sekali, gitu ya. Sebetulnya Ya, yang paling menonjol apa ya Pak perubahan yang terjadi di masa new normal ini? Perubahan-perubahan yang paling ya memang seperti signifikan. kita ketahui ya, terjadi beberapa perubahan. Yang paling signifikan itu adalah tadinya pada sibuk, keluar bekerja, sekarang semua ngumpul di rumah Bu. Yang paling signifikan. Betul, gitu ya. Ya, jadi Gimana memang Pak? kalau kita simpulkan, waktu kebersamaan ini yang membuat terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Tadinya kalau hari Senin sampai hari Jumat kita semua sibuk ya, ayah pergi ke kantor, ibu mungkin kalau bekerja ke kantor atau persiapan ngantar anak sekolah, anak-anak pergi sekolah. Sekarang semua ngumpul di dalam rumah. Ya, nah setelah berkumpul ini tadinya nggak ada waktu, sekarang begitu banyak waktu. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi satu perubahan di dalamnya, Bu. Kira-kira kalau Pak Lawrence sendiri gitu ya, dengan perubahan ini semakin merasa happy karena sering banyak berkumpulnya bersama keluarga, atau justru ada kendala-kendala tersendiri Pak? Ya, kalau saya melihat secara pribadi, saya juga bersyukur ya dengan adanya pandemi ini, kita jadi banyak waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Tadinya biasanya juga seperti orang-orang pada umumnya, kita juga sibuk bekerja, ya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya sekarang kita banyak berkumpul dengan keluarga. Nah, memang ada beberapa kendala ketika kita berkumpul dengan keluarga. Tadinya ya mungkin kita komunikasinya mungkin sepatah dua patah, sekarang karena setiap hari bertemu ya harus berkomunikasi terus-menerus. Ya, nah ini yang kadang-kadang saya melihat ada terjadi perubahan-perubahan. Apalagi ini kan situasinya bukan sesuatu situasi yang mengenakan.
ya, karena harus diakui dengan pandemi ini banyak terjadi usaha-usaha yang semakin menurun, ekonomi yang sudah ya boleh dikatakan sudah diambang ambang krisis ya. Pemerintah Indonesia sendiri juga melalui Menkyu akan mengumumkan katanya ya, walaupun belum ada kepastian, katanya Indonesia sedang memasuki ambang krisis. Ya, tentunya ini juga memberikan dampak ya bagi keluarga-keluarga yang tadinya kerja dengan gaji, terus sesudah krisis begini, work from home, gaji katanya dipotong setengah, ya ada yang perusahaan tutup, terpaksa harus di PHK dan lain sebagainya. Nah, dengan situasi yang tidak mengenakan seperti ini kan, berkumpul dengan keluarga kadang-kadang bukan sesuatu yang menyenangkan lagi, ya, karena berkumpul harus menghadapi stres, sementara biaya hidup ini kan nggak bisa suruh tunda, biaya hidup harus terus berjalan, sementara penghasilannya berkurang. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menjadi tekanan, ya. Nah, tekanan-tekanan ini ketika tidak dikelola dengan baik, ketika tidak bisa disampaikan dengan baik, ya akhirnya menjadi miskomunikasi. Wah, menarik nih ya, Pak Lorenzoni ya, bahwa satu sisi senang bisa kumpul lebih banyak waktunya, ya karena komunikasinya yang tadinya hanya sepatah dua patah kata, sekarang berpatah-patah. Artinya bisa lebih banyak, lebih sering gitu ya. Tapi di satu sisi juga bisa bikin miskomunikasi. Tadi pendengar sekalian, Pak Joni Lorenz gitu ya, Pak Lorenzoni menjelaskan bahwa kalau sering berkumpul, sementara secara ekonomi, income-nya berkurang atau mungkin banyak yang dirumahkan, usaha-usaha pada macet, sementara hidup ini harus jalan terus. Nah ini yang tadi bisa dikatakan akan juga bisa memicu yang namanya miskomunikasi, karena kebutuhan hidup semakin berjalan dan tidak bisa berkurang, tetapi pendapatan berkurang. Nah ini menarik. Nah gimana Pak Joni, Pak Lorenz untuk mensiasati hal seperti ini? Ini pasti keluarga-keluarga banyak yang menghadapi ya, gimana nih sekarang kita nerimanya cuma setengah gaji, ya uang transport juga nggak dapat, uang makan nggak dapat, dihitung-hitung lah ini hanya untuk nyicil rumah sama motor aja udah habis, terus bagaimana misalnya gitu ya. Bagaimana di dalam komunikasi keluarga ketika suami istri menghadapi masalah yang saling membuat stres, ya genting seperti ini, krisis ekonomi ini gitu ya, mempengaruhi apa yang sebaiknya mereka harus lakukan, atau ada saran-saran dari Pak Lorenzoni? Ya, jadi memang di masa yang seperti ini dibutuhkan komunikasi yang terampil, ya. Karena kalau komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, ya pasti mudah terjadi gesekan. Ya, gesekan-gesekan yang tadinya kecil mungkin bisa diredam, tetapi dengan adanya tekanan-tekanan seperti biaya hidup dan lain sebagainya, sehingga akhirnya membuat pasangan itu menjadi lebih sensitif. Jadi kalau ngomong sedikit-sedikit lalu dikaitkan, wah ini nggak ada uang, nggak ada ini, akhirnya ego semua terganggu. Ya, jadi kalau misalnya dalam masa-masa seperti ini, mari ya, walaupun gesekan pasti akan terjadi, tetapi tetap bertahan. Ya, coba dikomunikasikan dengan cara-cara yang lebih baik, ya, lebih penuh kasih, sehingga ketika menyampaikan komunikasi ini nggak terjadi gesekan-gesekan yang akhirnya mengarah kepada hal-hal yang lain. Karena saya baca di artikel ini, selama pandemi ini angka perceraian itu meningkat. Ya, setiap bulannya rata-rata meningkat 2%. Ya, kalau sebulan 2% mungkin angkanya nggak begitu kelihatan, karena rata-rata perceraian di Indonesia itu bisa sekitar 20 ribuan kasus sampai 40 ribuan kasus per bulannya. Tetapi kalau dengan kenaikan 2% ini diambil setahun, maka kenaikannya bisa menjadi 12 kali 2% itu berarti sekitar 24% naik. Wow, luar biasa ya. Mungkin bisa membludak. Ya, karena tadi tekanan-tekanan, sehingga akhirnya dengan mudah mengatakan ya sudahlah,
kita putus saja. Nah, ini kan nggak boleh ya, karena masalahnya sebenarnya dihadapi oleh setiap orang, tekanannya juga datang dari berbagai arah, makanya komunikasinya harus lebih bijak, seperti itu Bu Krisna. Oke, luar biasa nih ya pendengar sekalian ataupun Anda semua yang ikut dalam channelnya YouTube Family First Indonesia. Pak Lauren Joni sudah menjelaskan bahwa hati-hati, sensitif nih kalau sampai sedang ekonominya. Saya juga sensitif, Pak. Saya juga sensitif nih. Kalau dompetnya menipis, waduh, ngomong dikit aja bisa langsung membakar emosi jiwa raga gitu ya, karena memang aduh luar biasa. Kalau tidak tadi dikatakan Pak Joni harus butuh keterampilan dalam berkomunikasi. Tadi Pak Lauren Joni katakan harus mengedepankan kasih, harus komunikasi yang baik. Kalau enggak nanti ya tadi baperan, sensitif, kemudian yang keluar hanya saling gesekan demi gesekan, ujung-ujungnya berpisah ya, ada perceraian, angka perceraian meningkat luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga membaca, melihat di media televisi juga gitu ya, bahwa ada di daerah sana, Soreang atau daerah mana itu ya, yang sehari bisa 150 pasang suami istri yang mengajukan gugatan perceraian. Waduh, gitu ya. Ini sangat membuat kita prihatin, dan salah satunya pasti karena faktor komunikasi yang tidak baik dan tidak benar di dalam keluarga. Lah, Pak Joni, berbicara masalah keterampilan berkomunikasi, apa yang harus diperhatikan pasangan suami dan istri ini supaya bisa terampil dalam komunikasi? Apakah juga lihat musim-musim? Katanya Pak Lauren Joni dulu bikin buku yang adanya musim komunikasi, oh wanita itu seperti ini, pria seperti ini. Gimana? Bisa dia? Saya ingat waktu baca bukunya Pak Lauren Joni itu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang antara pria dan wanita punya perbedaan ya cara berkomunikasinya. Pria lebih mengedepankan logika, sementara kalau wanita lebih mengedepankan perasaan atau emosi. Ya, dari sini aja sudah ada perbedaan. Pria berbicara ketika mencari jalan keluar, sementara wanita berbicara bukan untuk mencari jalan keluar, tetapi untuk mengungkapkan isi hati. Nah, ini kan berbeda. Kalau pria isi hatinya jarang diungkapkan, makanya pria selalu dikatakan nggak punya perasaan. Sebenarnya bukan nggak punya perasaan gitu ya, cuman kadang-kadang kan pria itu egonya lebih tinggi. Jadi kalau ada masalah atau ada apa, dia nggak pernah mau membicarakannya karena itu menunjukkan kelemahan dia kalau dia berbicara. Jadi memang pria punya masalah dengan ego. Sementara bagi wanita ketika dia berbicara itu cuma untuk mengungkapkan isi hatinya, ya, mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau ketika wanita berbicara mengenai perasaannya, itu sebenarnya nggak berbicara mengenai cari jalan keluar. Sementara pria ketika dia berbicara, dia selalu berpikir cari jalan keluar. Nah, ini nggak ketemu. Nah, ketika pria menyampaikan jalan keluar, si istri kadang-kadang kan menyampaikan perasaannya nggak enak, Pak, ini rasanya ya tergantung moodnya kan. Nah, ketika moodnya lagi jelek, ketemu si suami juga lagi mengungkapkan pendapatnya dan si wanitanya, istrinya nggak bisa menerima, wah ya jadi perang seperti itu. Wah, ini seru sekali ya. Jadi perbedaan ini sangat jauh sekali, sehingga kalau nggak disikapi ya gesekannya itu berpikir setiap pembicaraan itu adalah untuk menyerang pribadi. Ya, nah ini juga harus disadari. Karena ketika mau berbicara mengenai hal-hal yang sensitif, misalnya mengenai keuangan, ya coba dicari ya waktu yang tepat. Jangan asal bunyi gitu. Ya, karena kan wanita selalu pengen mengungkapkan perasaannya. Jadi kapan saja, di mana saja, setiap saat dia langsung ngomong. Kapan saja, di mana saja itu ya. Ya, contohnya suami baru selesai kerja, dia capek-capek, terus langsung istri begitu duduk, saya mau ngomong, panjang gitu kan, suaminya lagi capek, lagi lelah, dia kemampuan lagi mengontrol emosinya juga kurang, dengar panjang lebar, dia pikir ini istrinya kok cerewet sekali gitu ya.
Jadi akhirnya tadinya mau berbicara mengenai masalah, tetapi karena situasinya waktunya nggak tepat, akhirnya jadi berpikir itu adalah menyerang pribadi. Ya, jadi, nah, ketika berkomunikasi di masa-masa pandemi seperti ini, sering-sering berkumpul di rumah, tadinya hal yang baik bisa sering berkumpul, tetapi ketika tidak mengerti cara-cara komunikasi yang baik, ya tidak mencari waktu yang tepat, sehingga akhirnya awalnya mau berbicara hal yang baik, akhirnya menjadi perang. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Ini sangat menarik Pak Lorenzoni, dan kita akan lebih gali lagi tentang perbedaan pria dan wanita, pola komunikasinya, satunya mengungkapkan perasaan, satunya pokoknya menyelesaikan masalah. Nah, ini sangat seru karena pasti kadang-kala memang kita mengalami hal ini. Tetapi kita akan rehat sejenak, ya, kita akan istirahat dalam beberapa saat setelah kita mendengarkan yang satu ini. Move up, move up, move up. Halo sahabat sehat, kita berjumpa lagi di program Move Up. Setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan, tetap saja kita adalah pegawai. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita, tetap saja itu adalah bos. Inilah yang membedakan mentalitas pekerja dengan mentalitas pemilik usaha. Ketika kita berada di posisi pegawai dengan mentalitas pekerja, kita akan merasakan sesuatu yang lebih aman dan tidak beresiko. Sementara pengusaha memiliki resiko yang lebih tinggi. Bisa saja usaha yang dia rintis mengalami kerugian yang besar, pegawai mogok dan minta naik gaji, supplier menaikkan harga, tagihan penjualan macet, atau bahkan usahanya diambang kebangkrutan. Khairul Tanjung mengingatkan, bos tetaplah bos, walaupun sekecil apapun usahanya. Demikian Move Up untuk saat ini. Saya Tias Widiasuti. Sampai jumpa. Move Up, persembahan M King, nutrisi alami, sehat bestari. M King, rajanya jamu tetes Indonesia, produksi Unimax Power. Anda kembali mengikuti talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Sahabat keluarga, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Bincang-Bincang seputar keluarga bersama Family First Indonesia yang disiarkan juga melalui www.radioup.co.id, dan juga Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube Family First Indonesia. Jika di antara Anda yang menyaksikan ada pertanyaan, Anda juga bisa mengirimkan ke nomor WA kami, Family First Indonesia, atau di SMS di 08 111 957 697. Sekali lagi di 08 111 957 697. Ya, Pak Lorenzoni, ya, tadi, waduh, seru, sangat-sangat seru. Saya juga merasa tersentil karena tadi dibilang bahwa wanita itu ya di mana saja, kapan saja, waduh gitu ya, di mana saja, kapan saja, pokoknya pengennya ngomong. Sebetulnya bukan solusi yang dipinginkan, hanya mengungkapkan perasaannya gitu ya. Tapi bagi pria, kalau kita sudah ngomong ya dia sudah, karena yang penting adalah logikanya, itu berarti harus mencari penyelesaian. Nah, ini kadang-kadang nggak siap kalau pulang kerja, perut lapar, capek, kemudian disambut dengan berondongan A sampai Z ya. Lah gimana Pak Joni untuk bisa kita ini pasangan-pasangan suami istri, keluarga-keluarga di masa pandemi. Tadi Pak Joni katakan bahwa kita harus lebih sabar ya, lebih bijak gitu ya. Tapi kan nggak mudah untuk bisa memahami perbedaan pria dan wanita ini, khususnya di dalam komunikasi. Kira-kira ada kiat-kiat tertentu atau Pak Joni mau menjelaskan
lebih banyak lagi tentang komunikasi dalam hal ini. Silakan. Ya, komunikasi itu kan sebenarnya adalah proses menyampaikan atau menerima suatu pesan sehingga bisa diterima dan dimengerti dengan baik. Itu sebenarnya makna simpelnya daripada komunikasi. Jadi artinya kalau ada pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan dan penerima harus bisa terjadi, bisa ditangkap oleh penerimanya dengan baik. Nah, yang jadi masalahnya kan adalah si penerimanya kadang-kadang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu, ya. Nah, jadi satu hal sebenarnya yang harus dipahami oleh pasangan ketika mereka berkomunikasi adalah setiap pembicaraan jangan dianggap sebagai serangan pribadi. Ya, misalnya ketika sang pria lagi berbicara terus dia misalnya menjadi marah. Nah, wanita kan kadang-kadang karena dia memakai perasaan, dia berpikir sang pria marah kepada dia. Padahal mungkin dia marah karena dia sendiri juga sedang tertekan, ya. Dia sedang tertekan, terus kemudian pengelolaan emosinya juga kurang baik sehingga emosinya, marahnya keluar. Nah, bagi pasangan yang mendengarkan kan berpikir itu sedang marah kepada dia. Nah, akhirnya yang sang wanita, sang istrinya, dia berpikir kok dia dimarahi padahal dia bukan sedang ada masalah atau dia salah gitu loh. Akhirnya ya dia juga tambah emosi gitu loh. Ya, akhirnya menyerang kembali karena berpikir tadinya diserang. Akhirnya dia menyerang kembali. Nah, ini kan yang akhirnya menjadi pertempuran-pertempuran yang nggak ada habisnya. Ya, atau juga ada beberapa tipe yang ketika mereka sedang bertengkar ada yang lari dari pembicaraan. Misalnya pasangan lagi marah, dia pergi aja ditinggal. Nah, pasangannya berpikir, gua lagi mau ngomongin perasaan gua, kok ditinggal. Wah, dia tambah marah lagi, seolah-olah dia tidak dihargai. Ya. Nah, jadi akhirnya ini kan semua menjadi satu asumsi dengan pemikiran sendiri-sendiri. Nah, jadi saran saya, ketika sedang terjadi komunikasi, ya, ketika pasangan sedang emosi, ya harus disadari emosinya itu apakah dia salah atau tidak, atau dia sedang melampiaskan saja. Kalau misalnya dia sedang melampiaskan kan bisa ditanya dengan baik-baik. Misalnya, kamu marah sama saya ya? Nah, kalau ditanya, kamu marah sama saya? Enggak sih, cuma pengen mengumpulkan. Nah, kan artinya kan bukan menyerang pribadi. Ya kan? Terus kalau misalnya ditanya, iya saya sedang marah sama kamu. Salah saya apa? Nah, jelasin. Oh, berarti mungkin asumsi yang diambil sehingga terjadi emosi kemarahan. Ya, jadi saran saya ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, alangkah baiknya adalah coba lebih cool down bagi pasangan yang menghadapi pasangan yang sedang marah. Ketika kita cool down, kita lebih mudah untuk menyikapi bahwasannya, oh ini bukan serangan pribadi. Mungkin dia sedang tertekan, dia melampiaskan perasaannya. Ya kan? Atau dia marah karena mungkin tadi ada kata-kata yang salah, ya, sehingga mungkin menyinggung. Nah, ini ketika terjadi seperti itu tentunya pertengkaran itu bisa lebih dihindari. Karena setiap pertengkaran itu pasti punya pola. Ya. Jadi temukan polanya apa? Ya kan? Kenapa tahu-tahu mendadak marah? Tadinya ngomong baik-baik ini menjadi marah. Nah, kalau polanya ketemu kan, oh tadi dia marah ketika ngomong sesuatu A misalnya. Loh, bahaslah ada masalah A. Jangan dibahas mengenai masalah yang marahnya, karena kalau dibahas marahnya kan ya namanya setiap emosi itu kan nggak pernah salah. Ya, emosi itu kita nggak pernah salah. Orang tersinggung, orang marah itu nggak pernah salah. Yang salah kan adalah responnya yang salah. Seperti itu, Bu Krisna. Waduh, saya sampai terkagum-kagum ini. Sekaligus tertegun. Karena, ternyata pola komunikasi, pola kemarahan itu harus dipahami. Selama ini saya memahami cuma pola baju. Pola baju doang, Pak Joni, pola. Kalau jahitin baju gini, motongnya begini. Ternyata pola kemarahan pun ya, kita harus ngerti nih. Kalau setiap kali ngomong ini kok selalu marah gitu ya. Jadi kita harus
cooling down, harus nggak boleh berasumsi yang enggak. Tanya saja, kamu marah sama saya, gitu ya. Nanti kalau saya ribut sama suami saya mau tanya, marah sama aku, Pak? Iya, kamu nggak nyiapin makanan. Oh iya, ya lupa. Ya, minta maaf tuh disiapin gitu ya. Karena kalau Iya. pria kan gitu ya Pak Lorenzo nih. Pria itu kalau perutnya lapar kan gampang sekali untuk marah juga ya. Karena itu bagian dari yang penting di dalam, saya pernah baca buku, pria itu kalau nggak seksual juga karena kantong tengahnya itu, perutnya itu kalau nggak diisi gampang nyap-nyap. Wah, ini sangat luar biasa menarik. Karena Gimana? nggak ada beban yang menanggungnya gitu. Ibaratnya kalau balon kan ada pengikatnya gitu. Jadi kalau pria pengikatnya di perut gitu. Jadi kalau perutnya gitu. berat, jadi emosinya ketekan gitu. Jadi nggak mudah marah gitu. Wah, ini salah satu tips nih ibu-ibu para istri ya. Berat ya kasih terus gitu ya. Nanti dia lama-lama tertidur. Dia tertidur kan tidak akan terbangunkan seperti bagaikan singa dari aumannya ya. Ya, aduh luar biasa Pak Lorenjani ini. Kita belajar ternyata pertempuran juga tidak hanya di medan perang, tapi pertempuran itu juga di dalam keluarga, dalam komunikasi. Kalau satu sama lain tidak saling mengerti, ya tidak paham polanya, kemudian pribadi pasangan-pasangannya itu bisa memicu komunikasi. Karena tema kita saat ini komunikasi di era new normal, di masa new normal, normalkah? Mari ini menjadi sebuah refleksi, sekaligus evaluasi buat setiap kita yang menyaksikan bincang-bincang keluarga pada saat ini melalui channel YouTube-nya Family First Indonesia maupun siaran di live streaming-nya ini. Semoga memberikan masukan yang baik dan kita pun bisa semakin sadar betapa pentingnya kita melihat pentingnya komunikasi. Tadi Pak Joni Loren sudah mengatakan, Pak Loren Joni gitu ya, bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Ya, harusnya pesan bisa diterima dengan baik. Tapi individu-individu yang menerima pesan kan beda-beda. Dan emosi-emosinya juga berbeda, mood-moodnya berbeda. Emosi tidak bisa disalahkan, kata Pak Loren Joni. Tetapi respon dari emosi itu bagaimana? Benar apa tidak? Gitu ya, kira-kira tadi. Pak Lorenz ya? Betul, Bu. Betul, Bu Krisna. Ya, kalau seperti itu berarti pengaruhnya terhadap karakter seorang juga bisa mempengaruhi ya Pak? Karakter seorang itu kan macam-macam juga. Itu juga bisa mempengaruhi pola komunikasi di dalam menyelesaikan masalah juga ya? Gimana Pak Lorenzoni? Menurut Bapak, apakah dalam komunikasi itu ada kaitannya juga dengan karakter atau pribadi masing-masing orang? Ya, jadi sebenarnya ada penelitian ya yang dilakukan oleh yang namanya Albert Mehrabian. Ya, ini penelitiannya juga cukup terkenal untuk dipakai di kalangan yang mempelajari mengenai komunikasi. Albert Mehrabian ini mengungkapkan bahwasannya pesan yang diterima oleh orang lain itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata-katanya, tetapi kata-kata ini hanya memegang peranan 7%. Ya, dari 100 kata yang disampaikan, yang ditangkap itu sebenarnya cuma 7%. Ya. Nah, kemudian 38%-nya itu adalah intonasi suara. Ya, 38% adalah intonasi suara. 55% adalah bahasa tubuh. Ya, jadi kalau ini saya boleh rangkum, jadi ketika pesan itu disampaikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kata-kata, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Kata-kata memang hanya mewakili 7%. Nah, kata-kata ini lebih banyak berbicara mengenai proses berpikir. Ya, jadi lebih pada intelijennya. Ya. Nah, terus kemudian intonasi suara 38%. Ini lebih banyak berbicara dengan emosinya pada saat itu. Ya, jadi kalau tadi kata-kata intelijennya pada saat itu berpikirnya, cara menyampaikannya. Nah, 38% ini adalah emosi yang dibawanya. Nah, yang jadi masalah ini adalah 55% adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini lebih banyak berbicara mengenai apa yang ada di dalam diri seseorang pada saat itu. Jadi kalau misalnya dia sedang bahasa tubuhnya lagi marah-marah, maka
ya nada suaranya kan tentu akan naik, ya. Ya. Bahasa tubuhnya, wah dia seperti marah, mau menyerang dan lain sebagainya. Nah, bahasa tubuh ini banyak berbicara mengenai bagaimana isi hati atau ya isi hati daripada seseorang. Ya, bahasa tubuh ini memegang di penelitian ini menunjukkan memegang peranan 55%. Jadi kalau misalnya di dalam satu pernikahan, kalau pasangannya tidak mau dekat-dekat dengan pasangan, nah berarti sebenarnya sudah dari awal itu sudah terlihat ada masalah. Ya, jadi nggak usah dalam pertengkaran, nggak usah dalam pembicaraan terus kemudian berlanjut dengan pertengkaran dan lain sebagainya. Dari ketika mereka sedang baik-baik saja, bahasa tubuh ini menunjukkan pasangan ini lagi baik atau memang sebenarnya udah punya masalah. Ya, kalau pasangan ini dari awalnya sudah ada masalah, walaupun mungkin nggak bertengkar, tetapi kalau kemana-mana berbareng, misalnya pergi ke satu tempat, mereka duduknya berjauh-jauhan atau ada social distancing 1 meter, ini kan sebenarnya udah ada masalah gitu ya. Wah, ini luar biasa menarik sekali ya. Ya, jadi bahasa tubuhnya itu udah menunjukkan berarti memang pasangan ini sudah ada masalah. Jadi nggak usah mereka bertengkar pun kita udah tahu. Oh ya ini mah udah berarti ada masalah yang belum terselesaikan. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah 10 tahun tapi masih gandengan tangan, masih rangkul-rangkulan tangan, kalau jalan bersampingan gitu ya, kalau berjalan deket-deket berbarengan, nah maka kita menunjukkan wah ini pernikahannya walaupun sudah 10 tahun ada hal-hal yang baik di dalamnya. Ya, jadi nggak usah mereka sering bertengkar pun sebenarnya kita sebagai orang awam pun kita bisa melihat bahwasanya pasangan ini serasi atau tidak. Karena bahasa tubuh lah yang sebenarnya memegang peranan. Ya, jadi kalau kita pengen tahu pasangan kita punya masalah nggak dengan kita, lihat aja gestur tubuhnya. Kalau dia dekat-dekat sama kita nggak, kalau lagi baik-baiknya. Ya kan, kalau lagi nggak baik aja kalau lagi baik aja nggak dekat, gimana kalau lagi bertengkar kan begitu. ini seru sekali Pak Lauren Joni, terima kasih ya. Waduh, untungnya saya suka deket-deket apalagi tanggal muda. Saya deket-deket. kita akan bahas lebih lanjut lagi dan kita bersyukurnya dari pagi tadi ya, jam 9 gitu ya. Kita udah hampir ini setengah jam. Lagi kita akan break gitu ya. Kita selalu memiliki bahasa tubuh yang enak ya, Pak Lauren Joni, yaitu menunjukkan bahwa kita dengan pasangan masing-masing pun pasti juga lebih enak. Baik, pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada saat ini, namun kita akan melihat yang satu ini. Move up, move up, move up. Halo sahabat sehat, kita berjumpa lagi di program Move Up. Setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan, tetap saja kita adalah pegawai. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita, tetap saja itu adalah bos. Inilah yang membedakan mentalitas pekerja dengan mentalitas pemilik usaha. Ketika kita berada di posisi pegawai dengan mentalitas pekerja, kita akan merasakan sesuatu yang lebih aman dan tidak beresiko. Sementara pengusaha memiliki resiko yang lebih tinggi. Bisa saja usaha yang dia rintis mengalami kerugian yang besar, pegawai mogok dan minta naik gaji, supplier menaikkan harga, tagihan penjualan macet, atau bahkan usahanya diambang kebangkrutan. Khairul Tanjung mengingatkan, bos tetaplah bos, walaupun sekecil apapun usahanya. Demikian Move Up untuk saat ini. Saya Tias Widiasuti. Sampai jumpa. Move Up, persembahan M-King, nutrisi alami, sehat bestari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia, produksi Unimax Power.
Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Ya, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Bincang-Bincang Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia, di mana saat ini kita mengambil tema tentang komunikasi di era new normal, normalkah? Ini menjadi pertanyaan buat setiap kita yang menyaksikan program ini yang disiarkan melalui www.radioup.co.id, juga di channel YouTube-nya Family First Indonesia. Tentu harapan kami, apa yang kami perbincangkan menjadi masukan yang baik, yang akan membangun kehidupan keluarga kita lebih harmonis dan bahagia. Ya, kita masih dengan Bapak Lorenzoni, seorang konselor juga tentang seorang pakar komunikasi di dalam kehidupan sehari-harinya. Tadi sudah panjang lebar kita dijelaskan tentang apa itu komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi, bahkan tadi sebelum segmen masuk ini kita dijelaskan tentang ketika kita berkomunikasi ternyata hanya 7% yang sebetulnya keluar dari kata-kata kita, yang ditangkap yang lebih lagi itu sekitar 38% itu intonasi kita. Saya lembutkan ini Pak Lorenzoni, intonasi saya. Dan 55% itu adalah gestur, gaya tubuh kita, bahasa tubuh kita. Ya, kalau Anda dan pasangan Anda di masa-masa baik saja, bukan masa pandemi seperti ini, ternyata kok nggak bisa berdekatan. Tadi Pak Lorenzoni sebutkan, di dalam pernikahan saja, itu loh, pasangan saya nggak berdekat-dekatan, nggak ada senyuman misalnya. Itu sudah kita bisa membaca bahasa tubuhnya dia, oh ini sedang ada masalah. Ya, ada sesuatu di dalamnya. Yuk, Anda yang saat ini sedang menyaksikan ini dan di samping Anda ada pasangan, peluk mereka, ya, peluk pasangan Anda, ya. Kemudian bisa lebih dekat-dekat lagi, karena ternyata ini saya dapat ilmu baru dari Pak Lorenzoni. Oh, ternyata begitu ya. Kalau nggak mau berdekatan, kemudian di rumah pun sekarang kita waktunya banyak ini di masa pandemi kok nggak pernah mencari kita, satu di ujung sono, satunya malah kamarnya ditutup. Nah, ini bagian dari komunikasi yang tidak sehat. Karena tidak adanya bahasa tubuh yang mau saling merindu dan saling berdekatan dengan cinta kasih. Wah, menarik sekali Pak Lorenzoni. Apalagi Pak, yang Anda bisa jelaskan supaya memang setiap pemirsa saat ini itu memperoleh banyak hal. Tadi saja dari 2 segmen kita sudah memperoleh banyak hal, dan mari kita lanjutkan bagaimana kita memahami pasangan yang pria dan wanita itu berbeda, gitu ya. Kemudian tadi pola kemarahan juga beda. Kemudian di dalam kita berkomunikasi itu kita juga ternyata ada 55 itu bahasa tubuhnya gitu ya, ada senyuman, ada rangkulan, ada pelukan, ada kata-kata mesra, itu berarti aman lah gitu ya komunikasinya. Ya, yang penting juga intonasinya. Kalau kita sedang marah tentu intonasi meninggi. Nah, ini kita juga perhatikan. Makanya pemirsa sekalian, saat ini kami juga sedang memperagakan komunikasi yang baik dengan Pak Lorenzoni tersenyum dan saya pun tertawa gitu ya. Silakan Pak Joni, apalagi yang bisa Anda jelaskan tentang komunikasi yang harus dipahami oleh pasangan suami istri khususnya di masa new normal ini biar tetap normal. Ya, jadi tadi seperti dikatakan ya 77% itu mewakili kata-kata. Ya, 38% adalah intonasi suara atau emosi, 55% adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini berbicara lebih mengenai sikap hati daripada seseorang. Karena bahasa tubuh inilah yang menunjukkan keadaan sesungguhnya. Ya, kata-kata mungkin bisa dipilih kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, tergantung intelijensinya. Ya, emosi mungkin juga bisa ditahan-tahan. Ya kan, tetapi yang nggak bisa ditahan itu adalah bahasa tubuh, karena bahasa tubuh itu dengan sendirinya akan berbicara ketika sang pemberi isyarat ini atau orang-orang tersebut ya yang menunjukkan apa kondisi dia sesungguhnya. Jadi kalau misalnya dalam pasangan itu bahasa tubuhnya paling jelas itu misalnya mereka lagi jalan bareng, ya kalau lagi jalan bareng terus nggak pernah dekat, nggak pernah ada rangkulan.
ya kan? Nah, itu sudah dipastikan sebenarnya mereka punya masalah. Nah, tetapi balik lagi, kadang-kadang kan kita karena sudah menjadi satu habit, akhirnya udah nggak memperhatikan. Padahal sebenarnya kan itu ada masalah yang belum terselesaikan. Ya, kita perhatikan kalau pasangan yang baru pacaran, ya nggak ada tuh yang namanya pacaran itu social distancing kalau berjalan bersama. Ya kan? Langsung diputus, Pak. Nggak ada pacaran itu langsung diputus, betul. Ya kan? Nah, kalau lagi pacaran kan selalu lengket kemana-mana bareng. Dekat-dekat. Itu karena kenapa? Karena hatinya, perasaan hati isi perasaannya itu kan sedang berkembang, ya, sedang penuh kasih, dengan penuh segala Berflower-flower. kebaikan, sehingga maunya Berflower-flower. dekat aja. Flower-flower gitu ya, berbunga-bunga gitu. Ya. Ya, jadi maunya dekat aja. Nah, tapi ketika mereka sudah masuk dalam pernikahan, kenapa itu tidak bisa berlanjut? Gitu loh. Seharusnya kan ketika mereka lagi pacaran saja sudah tadi dikatakan berflower-flower, harusnya ketika mereka sudah menikah itu bukan flower-flower lagi kali, ya kan? Tapi udah mungkin hujan bunga. Gitu. Aduh, Kan seharusnya seperti itu, ya kan? Tetapi kenyataannya kan enggak. Nah, berarti sebenarnya ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka sudah menemui masalah-masalah yang sesungguhnya. Ya, masalah-masalah kehidupan. Ketika lagi pacaran, ya dunia ini semua yang lain kontrak, cuma milik kedua. Ya kan? Tapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, ya kan? Kita harus pikirin kontrak rumah, kita harus pikirin bayar. Nah, itu hidupannya. Ya. Nah, ketika realitanya nggak bisa disikapi dengan cara komunikasi yang tidak baik, ya akhirnya tanpa disadari mereka yang tadinya dekat sudah mulai menjauh. Ya, kalau tadinya dekat, nempel bareng terus, lama-lama sudah berjarak 5 cm, 10 cm, lama-lama dia bilang aturan pemerintah social distancing harus 1 meter. Jadi jaraknya selalu semeter, kemana-mana istrinya di belakang, suaminya di depan, jaraknya semeter. Nah, berarti kan itu menunjukkan sedikit demi sedikit ada persoalan di dalam pernikahan mereka yang nggak terselesaikan, menjadi menumpuk, sehingga akhirnya menjadikan satu jarak bagi pasangan. Ayo cek semuanya, mari pasangan suami istri, bapak ibu semuanya, baik Anda yang masih menikah 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, saya sudah 24 tahun loh, udah mau pernikahan perak loh, itu ya. Kemudian baru Anda yang sedang mungkin mau menikah, ayo dicek apakah jarak Anda dekat, ya itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, kata Pak Lorenzoni. Ya, bahasa tubuh itu menunjukkan Anda yang sesungguhnya berdekat-dekatan gitu ya, saling melengkapi gitu ya, saling mewujudkan cinta gitu, atau justru malah semakin ada jarak-jarak yang sebetulnya nggak usah di apa ya, sekarang ini nggak usah kita melakukan social distancing, sudah melakukan sendiri dari kemarin-kemarin tahun-tahun lalu gitu ya. Semakin ada alasan ini untuk tidak dekat-dekat gitu ya. Ya ini mari kita cek ya, kita evaluasi karena kedekatan kita melalui bahasa tubuh kita dengan pasangan itu menunjukkan kondisi real kita, bagaimana dalam komunikasi, juga dalam relasi kita sehat atau tidak. Tadi dikatakan kalau masih pacaran bisa berflower-flower, lah harusnya ketika menikah kata Pak Lorenzoni hujan flower. hujan bunga gitu ya. Saya senang sekali kalau hujan bunga, apalagi bunga deposito. Ini semua para istri pasti senyumnya mereka. Waduh, ini kalau bicara dengan Pak Lorenzoni kok nggak berasa ya kita itu ya. Sangat seru, sangat mendapat banyak hal inspirasi. Lah, Pak Lorenzoni sendiri gitu ya. Gimana kalau Anda dengan pasangan Anda sendiri dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Apakah juga senantiasa mewujudkan ya hujan bunga tadi atau memang ya kita nggak pungkiri pasti ada musim-musimnya, musim gugur, musim panas begitu ya. Tapi bagaimana ketika tetap mengambil hati istri atau istri Anda sendiri, apakah selalu berdekatan menuju ke Anda atau bahkan di dapur terus seharian? Boleh cerita sedikit ya. Ya, jadi setiap pernikahan pasti punya masalah. Ya, tentu ada musim-musim dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam pernikahan. Ada kalanya ketika kita sedang menghadapi tekanan seperti pandemi ini, ya mungkin kita juga sedang stres,
menghadapi tekanan ketika biaya hidup, sementara penghasilan tidak mencukupi dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri pasti akan terjadi pertengkaran. Tetapi seperti tadi saya katakan, pertengkaran itu jangan dijadikan sebagai serangan pribadi. Ya, harusnya setiap pertengkaran itu pertengkaran boleh terjadi, tetapi jangan sampai yang pertama jangan ada kata bercerai. Ya, jadi pertengkaran seperti apapun jangan membuat menjadi semakin memancing untuk mencari kesempatan untuk berpisah. Karena penelitian menunjukkan banyak pasangan walau ketika mereka sudah bercerai rata-rata menyesal. Kenapa mereka tidak berusaha lebih keras untuk mempertahankan pernikahan mereka? Ya, itu udah ada surveinya, rata-rata menunjukkan mereka menyesal. Ya, jadi usahakan ketika di dalam pertengkaran jangan ada kata perceraian. Kedua, jangan usahakan untuk menyerang pribadi. Ya, contohnya, ya kita sedang menghadapi masalah keuangan. Ya, jangan dikaitkan dengan gara-gara kamu sih nggak mau kerja atau kamu kerjanya kurang rajin atau apa. Itu artinya menjadi serangan pribadi. Ya kan, karena menunjuk. Ya. Nah, sementara kalau terjadi, kalau ada masalah keuangan, mari bicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan biaya ini. Ya, selama pandemi ini, jujur kita juga menghadapi. Saya yang tadinya usaha, saya yang tadinya diundang pembicara, nah kemudian sesudah social distancing semua diam di rumah, nggak ada uang masuk kan jadi sementara biaya hidup, biaya listrik, biaya uang anak sekolah nggak bisa jalan terus. Jalan terus, nggak bisa minta diskon, nggak ada gitu. Ya kan? Ini tentunya juga dihadapi oleh banyak pasangan lain. Tetapi kita juga mencari solusi apa? Ya, nah kita diskusi dengan istri. Ya, bukannya memperbesarkan masalah kekurangan biayanya ini, tetapi kita membicarakan mengenai apa yang mau kita lakukan. Ya, nah itu yang saya lakukan. Akhirnya saya jujur aja, saya juga sekarang ada jualan bakso. Ya kan? Yang tadinya nggak pernah masak, akhirnya saya belajar masak ke dapur, belajar bikin bakso, ya kan, belajar bikin kue dan lain sebagainya. Akhirnya wah, selama pandemi saya jadi tambah jago masak gitu. Ya, nanti kirim WA saya, Pak. Kirim WA PO bakso gitu ya. Sama gambar-gambar. Supaya padahal sebelumnya nggak pernah masuk dapur. Ya kan? Tetapi karena pandemi juga karena masalah biaya hidup, ya mau nggak mau kita juga harus belajar untuk hal-hal yang lain. Ya, nah luar jadi biasa. Bagi setiap pasangan ketika Anda menghadapi persoalan dalam pernikahan, ya jangan mengedepankan emosi karena emosi itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ya, tetapi mari mencari solusi. Karena percaya, ya kita setiap orang walaupun kadang-kadang kita berpikir dulu saya berpikir masak mana mungkin saya bisa masak lah. Ya kan, orang saya aja nggak pernah masak, nggak pernah ke dapur. Ya, karena dari kecil nggak pernah ke dapur, tetapi ketika kita mencoba, saya bisa menikmati. Ya, oh rupanya begini, oh ini bumbu ini fungsinya untuk ini, jadi belajar hal-hal baru. Ya, bikin kue juga. Ya, tadinya nggak pernah pegang mixer aja mungkin saya yang muter-muter kali, bukan mixernya yang muter. Ya kan? Tapi sesudah ini kita belajar, oh bikin kue itu begini, kalau nggak jadi, nggak ngembang karena mungkin kocoknya kurang rata atau panggangnya sampai gosong, berarti suhunya kepanasan atau kelamaan. Jadi belajar banyak hal-hal baru. Waduh, luar biasa Pak Loren Joni ya, dari pengalaman pribadinya gitu ya, bagaimana kita bisa mensiasati setiap problem yang ada, tapi yang pastinya ketika ada konflik, ada pertengkaran, jangan kemudian kita itu menjadikan hal yang membuat kita pecah, tapi justru harus cari solusinya. Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan yang mau lewat yang satu ini. Saya adalah seorang wanita karir yang sering mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan saya.
Seringkali saya merasa badan saya kurang fit karena banyaknya kesibukan saya. Apalagi zaman sekarang banyak makanan yang tidak sehat, polusi udara dan lingkungan, juga cuaca yang tidak menentu mengintai saya setiap hari. Oleh karena itu, saya menerapkan pola hidup sehat demi menjaga kondisi saya dengan rajin olahraga dan tentu saja saya juga mengonsumsi M-King setiap hari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Sahabat keluarga, dimanapun Anda berada, kita tak terasa sudah masuk di segmen yang penghujung atau yang terakhir. Wah, seru sekali memang kita perbincangan dalam Talkshow Inspirasi bersama Family First Indonesia pada kali ini yang mengangkat topik tentang komunikasi di era new normal, normalkah? Ya, saya pasti yakin bahwa Anda yang menyaksikan program ini melalui channel YouTube maupun melalui siaran kami live streaming ini akan memperoleh masukan yang bagus sekaligus mengevaluasi dan mendidik setiap kita sambil kita ngecek sudah normal atau belum. Sehingga kalau belum normal, yuk tugas kita menormalkan gitu ya, membuat tetap komunikasi sehat. Karena tadi Pak Loren Joni di segmen sebelum kita berakhir tadi atau break tadi mengatakan ketika ada pasangan suami istri sedang bertengkar, sedang berkonflik gitu ya, bukan emosi yang dikedepankan, tetapi solusi yang harus dicari ya. Jangan menyerang pribadi pasangan kita ya, tetapi kita mencari ya masukan-masukan, kita mencari jalan keluarnya bersama-sama. Tadi dicontohkan masalah ekonomi gitu ya, dalam bayar listrik juga harus tetap jalan ya, dalam anak-anak sekolah juga tidak bisa untuk kemudian ada diskon atau kemudian kita berhenti membayar kebutuhan sehari-hari ya. Pak Joni Loren atau Pak Loren Joni memberikan contoh konkret dengan wah mulai sekarang ini berjualan atau bisnis bakso gitu ya, dia mulai bisa menikmati membuat kue ya bersama istrinya yang tadinya nggak pernah masuk dapur gitu ya, hanya dapur rekaman beliau ini, tetapi sekarang benar-benar masuk dapur dan ikut menikmati, ikut bekerja, ikut pusing-pusing ketika mixer gitu ya, pakai kocokan atau pakai untuk mengadon kuenya. Nah, ini pengalaman yang tentu ketika ada kerjasama dan mencari solusi yang baik, justru keintiman yang akan terjadi dengan pasangan. Nah, inilah cinta kita diuji. Jangan kemudian mencari solusi untuk berpisah. Itu juga yang tadi ditekankan oleh Pak Loren Joni ketika kita ada problem, baik komunikasi, baik keuangan, dan juga problem-problem yang lain dalam keluarga kita. Ya, pendengar sekalian, kalau Anda masih punya pertanyaan gitu ya, bisa dikirimkan ke WA Family First Indonesia di nomor 08111 957 697. Nanti konselor ya, baik saya, ada Pak Himawan juga gitu ya, tim kami di Family First Indonesia akan menjawab setiap pertanyaan Anda gitu. Ya, Pak Loren Joni, kita ini sudah nggak berasa loh di penghujung gitu ya, tinggal beberapa menit lagi. Kira-kira apa yang masih mau disampaikan dan juga sekaligus nanti tips-tips gitu ya, kesimpulan gitu ya, supaya para pendengar sekalian yang saat ini bergabung, masih join dengan kita ini, memperoleh masukan yang positif, yang membangun ketika di masa atau era new normal ini, supaya komunikasi mereka justru semakin baik dan semakin membangun dan semakin menunjukkan hal-hal yang penuh dengan cinta. Silakan Pak. Ya, jadi di masa era new normal ini sebenarnya adalah kesempatan ya bagi setiap pasangan untuk mengevaluasi kondisi pernikahan mereka. Kalau dulu sebelum new normal ini mungkin sibuk dengan pekerjaan ya, walaupun dalam pernikahan mereka sudah punya masalah, mereka tidak menyelesaikannya, mereka mungkin mensibukkan diri di luar, sehingga masalah-masalah yang ada dalam pernikahan itu dikecilkan, ya, bukan dihilangkan, tetapi dikecilkan.
Tetapi harus diingat, semakin kecil tetapi terus terjadi menumpuk-numpuk, tentunya pasti akan menjadi membesar, akhirnya meledak, ya, dan ujung-ujungnya bisa menjadi menuju ke perceraian. Padahal ini yang harus dihindari. Nah, di masa seperti ini seharusnya setiap pasangan mereka sudah tidak menghindari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pernikahan mereka. Tapi ini kesempatan bagi mereka untuk belajar menyelesaikan masalah di dalam pernikahan mereka. Kalau tadinya mungkin ada masalah terus kemudian mensibukkan diri dengan bekerja, pulang larut malam, ya dalam tanda kutip mereka lari dari persoalan. Dengan adanya kondisi saat ini di mana banyak waktu luang untuk bersama keluarga, coba selesaikan masalah-masalah di dalam pernikahan. Ya, yang harus diingat ketika di dalam penyelesaian, cari solusi, bukan pribadi. Karena salah siapa, bukan dicari ini karena kenapa, bukan karena kamu, bukan karena saya, tetapi ini sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini. Ya, jadi tips bagi saya dari saya adalah ya selesaikan masalah, jangan biarkan menumpuk. Karena pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik itu memberikan dampak, ya, bukan hanya secara emosi, bukan hanya kepada jiwa daripada setiap pasangan, tetapi ini memberikan satu teladan bagi anaknya, ya. Nah, karena apa yang diteladankan oleh orang tuanya itu nanti secara tidak sadar terbawa oleh anak-anaknya di dalam pernikahan mereka. Jadi kalau pernikahannya baik, biasanya pernikahan anak-anaknya juga akan menjadi baik. Tapi kalau pernikahan mereka tidak baik, nanti di kemudian hari, ya kemungkinan besar pernikahan anak-anaknya juga tidak akan menjadi baik. Ya sudah banyak penelitian yang menunjukkan, ya kita susah payah, kita bekerja keras untuk membangun pernikahan kita. Ya hasilnya adalah menjadi satu teladan bagi anak-anak cucu kita. Ya, tapi kalau kita tidak menjaga, dengan mudah kita bercerai, dengan mudah kita lari dari masalah, ya anak-anak kita juga nggak belajar. Ya, ketika mereka dalam pernikahan berikutnya, ketika mereka ada masalah, mereka juga mengikuti jejak orang tuanya, ya sudah bercerai. Padahal banyak penelitian juga menunjukkan setiap pasangan yang bercerai itu ketika mereka menikah lagi, kemungkinan besar untuk bercerainya itu lebih besar, ya, daripada mereka yang sama sekali mempertahankan pernikahan mereka. Jadi perceraian itu bukan solusi di dalam pernikahan. Ya, perceraian itu boleh dikatakan hanya lari dari masalah. Dan harus kita tahu, ketika kita lari, bukan hanya kita saja yang lari dari masalah, tetapi itu juga memberikan contoh bagi anak-anak kita ketika mereka masuk dalam pernikahan mereka, ketika mereka menghadapi masalah, mereka juga nanti akan lari dari permasalahan. Karena mereka mengikuti teladan dari orang tuanya. Ya, demikian Bu Krisna. Waduh, terima kasih sekali Pak Loren Joni ya, tips-tipsnya, kesimpulannya gitu ya, masukan-masukannya buat kami semuanya pendengar Talkshow Inspirasi Keluarga Family First Indonesia kali ini. Kami sungguh merasa dibekali untuk senantiasa lebih baik lagi. Beberapa hal tadi dikatakan di dalam segmen yang penutup ini, Pak Loren Joni mengatakan bahwa pernikahan yang sehat itu dampaknya bukan hanya buat pasangan tapi juga buat anak-anak gitu ya. Makanya itu juga akan menjadi role model ya, teladan buat anak-anak kita. Yang pasti seberat apapun persoalan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi cari solusi, jangan kedepankan emosi, jangan pernah berkata untuk berpisah atau bercerai, karena itu ternyata hanya pelarian dari masalah, bukan penyelesaian masalah. Baik, Pak Loren Joni, sekali lagi terima kasih kami atas nama Family First Indonesia untuk kehadirannya di studio pada saat ini, walaupun studionya di rumah masing-masing ya, karena masa pandemi. Tentu kami mendoakan ke Bapak sekeluarga pelayanannya semakin luar biasa ya, juga usaha-usaha yang dilakukannya, kehidupan keluarganya semakin harmonis, dan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dalam perbincangan Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Dan akhir kata, saya Krisna Dai Maharti bersama narasumber kita yang luar biasa Bapak Loren Joni saat ini mohon pamit dari hadapan Anda sekalian. Kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik inspirasi keluarga yang lebih menarik lagi di waktu-waktu yang depan. Bye-bye.